Setiap peradaban memiliki caranya sendiri untuk menghukum kejahatan paling keji. Namun, ada satu bentuk eksekusi yang paling brutal, paling primitif, dan paling diselimuti misteri. Hukuman pancung. Di balik setiap eksekusi, ada satu sosok yang memegang peranan paling penting dan paling menakutkan, Algojo. Siapakah mereka? Apakah mereka monster tanpa hati? Atau apakah mereka hanya manusia biasa yang terpaksa menjalankan tugas mengerikan ini? Selama berabad-abad, tangan mereka telah mengayunkan pedang, mengakhiri hidup ribuan orang. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh rahasia ini, mengungkap kisah di balik topeng dan pedang para Algojo. Hukuman pancung bukanlah hal baru. Ia telah ada sejak zaman kuno, digunakan oleh bangsa Romawi, Mesir, dan banyak peradaban lainnya. Namun, puncaknya terjadi di Eropa abad pertengahan, ketika pedang menjadi alat utama untuk menegakkan keadilan kerajaan. Seorang Algojo bukanlah sembarang orang. Di sebagian besar masyarakat, posisi ini diwariskan dari ayah ke anak, menciptakan sebuah dinasti yang terisolasi dari masyarakat. Mereka sering tinggal di pinggiran kota, dijauhi oleh tetangga, dan dianggap sebagai sentuhan kotor. Tugas mereka tidak hanya mengeksekusi, tapi juga menyiksa dan mengekstrak pengakuan. Ironisnya, mereka yang paling dekat dengan kematian justru seringkali adalah yang paling dikucilkan dalam hidup. Di antara para Algojo, ada satu nama yang paling terkenal dan paling dibenci, Jack Ketch. Ia adalah Algojo resmi di Inggris pada akhir abad ke-17. Nama Jack Ketch bahkan menjadi sinonim untuk Algojo dalam bahasa Inggris. Ketch terkenal karena kebrutalannya, tapi juga karena kegagalannya. Ia sering dikritik karena eksekusinya yang tidak bersih. Salah satu korban paling terkenal adalah Lord William Russell dan James Scott, Duke of Monmouth. Dikatakan, Ketch membutuhkan beberapa kali ayunan pedang untuk memenggal Monmouth. Kegagalan ini tidak hanya menyakitkan, tapi juga merendahkan martabat sang bangsawan. Insiden ini menunjukkan betapa menakutkannya peran Algojo, di mana satu kesalahan bisa memperpanjang penderitaan korban dan juga mencoreng reputasi Algojo itu sendiri. Apa yang dirasakan seseorang saat ia harus mengambil nyawa orang lain secara profesional? Ini adalah pertanyaan yang jarang kita pikirkan. Para sejarawan dan psikolog percaya bahwa Algojo menghadapi beban psikologis yang sangat berat. Mereka sering mengembangkan mekanisme pertahanan diri. Beberapa mungkin menganggap tugas mereka sebagai sebuah panggilan ilahi untuk menegakkan keadilan. Yang lain mungkin memisahkan emosi mereka sepenuhnya, memandang korban hanya sebagai objek yang harus dieksekusi. Namun, trauma itu tetap ada. Banyak cerita tentang Algojo yang menderita insomnia, mimpi buruk, atau bahkan menjadi alkoholik. Hukuman yang mereka jatuhkan tidak hanya membebaskan masyarakat dari kejahatan, tapi juga memenjarakan jiwa mereka sendiri. Meskipun sebagian besar negara telah mengakhiri hukuman pancung, praktik ini masih ada di era modern. Arab Saudi adalah salah satu negara terakhir yang secara resmi menggunakan hukuman pancung sebagai bentuk hukuman mati. Eksekusi di Arab Saudi biasanya dilakukan di depan umum. Algojo yang dikenal sebagai Saif al-Hadid, pedang keadilan, adalah pegawai pemerintah yang terlatih. Prosedur ini sangat formal dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, mengingatkan masyarakat
akan konsekuensi dari kejahatan serius. Keberlanjutan praktik ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi dan keyakinan dalam sebuah sistem hukum. Perlahan namun pasti, dunia mulai meninggalkan hukuman pancung. Penemuan giletin di Perancis pada era revolusi dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi karena eksekusi dilakukan dengan cepat dan bersih. Seiring berjalannya waktu, hukuman mati itu sendiri mulai dipertanyakan. Hari ini, kebanyakan negara yang masih menerapkan hukuman mati beralih ke metode lain seperti suntik mati atau kursi listrik yang dianggap lebih tidak brutal dan tidak membutuhkan sentuhan langsung dari seorang algojo. Profesi algojo pedang kini hampir punah, menjadi artefak sejarah yang gelap dan mengerikan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang membuat profesi algojo begitu menarik sekaligus mengerikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ke channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya tentang sejarah yang gelap dan sisi lain dari peradaban manusia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.